Perkenalkan, nama saya Laude Usahani, kelahiran Desa Pasir Putih, Kabupaten Buru Selatan. Nelayan sudah sekitar 10 tahun lah. Untuk makan saja tuh. Kalau memang ada yang butuh minta tolong mau tangkap untuk makan, ya kita tangkap. Maju. Paling persiapan kacamolo, kayak sepatu, kemudian panah untuk ikan, itu saja mungkin. Biasanya kalau jauh begitu jam-jam 4:30, jadi tiba di lokasi kan pas pagi toh. Tapi kalau di belakang ini biar pagi saja, jam 6 begitu berangkat. Terus tadi tuh. Di situ kan itu daerah itu, kalau di sini kita bilang Wekadu, Saar Wekadu toh. Kalau di kampung itu, yang kampung di atas itu Walbele, Kampung Sekat, Kampung Waibo. Ikannya banyak, tapi memang sekarang kan agak kurang toh. Karena kan ada juga kapal-kapal dari luar yang sering cari di situ. Dulu kan ada kapal-kapal dari daerah Kendari sana itu, Sulawesi, yang sering tangkap udang di situ pakai alat tabung. Mereka ambil udang, ambil kayak hasil laut kayak teripang begitu. Hanya agak mengurang lah. Kalau hanya mau cari-cari ikan saja kan mungkin kurang dong. Tapi memang kebanyakan kan sekarang ini kan orang memana ikan ini kan pakai alat tabung, ya menyelam toh. Jadi memang satu kali ambil itu banyak sekali kan. Apalagi kalau malam, berarti kan habis semua. Kalau lobster itu sudah susah situ carinya. Tinggal ikan saja. Awas, Mas. Mau nyelam lah kita, Mas, kah? Ya. Ini apa namanya nih? Loreng. Loreng ini kalau bahasa di sini nih, Mas, bilang apa nih? Udah bau. Padahal kering kah? Elah kah? Iyo, panas sudah. Iya, ikan bobara, ikan kakap merah, kulit pasir, samandar. Bahasa di sini kan bilang samandar papang itu. Nah, kita bisa lihat gerak-gerik ikan itu, bagaimana caranya supaya ikan dia tidak takut. Harus kita rayu baik-baik tuh. Kalau kita langsung mengejar, pastinya dia lari. Jadi kita menyelam dulu pelan-pelan saja, biar ikannya masih jauh, kita menyelam pelan. Terus kita rapat di karang, nah dia kan nanti mendekat. Baru kita panah di situ. Memang susah sih kalau cari ikan siang, beda dengan malam. Kalau malam kan ikannya dia tidur. Kalau siang ini kan dia lihat. Soalnya kalau malam kan di sini ada banyak juga tuh. Tama-tama kan di sini kan sudah berapa orang ini, kalau malam kan orang banyak takut juga dengan buaya. Saya kemarin kan pakai yang dua, yang kuning sama yang ini saya pakai juga kemarin. Itu kan kita bawa alat itu kan cuma untuk persiapan saja. Jadi yang kita pakai kan satu. Nah, nanti kalau dia kenapa baru kita ganti juga tuh. Kayak bengko, ininya bengko. Berarti nanti teman di body dia kasih lurus, kita pakai yang satu lagi. Iya, soalnya waktu saya nembak saya ganti karena ini kan masih posisi ada ikan. Kemudian ikannya besar kan. Jadi ini alatnya kan dia langsung bengko. Nah, saya ambil yang satu yang lurus supaya teman di body kan dia kasih lurus dulu.
biasanya kan suami, makanan tradisional orang di sini toh. Suami itu kan dibuat dari ubi ya, ubi kayu. Itu biasanya kan ubi kayu diparut, habis dikasih kering, digepet itu, ada baru dikukus. Nah, nanti ya kalau masakan seperti itu bentuk. Nah, biasanya bawa itu sama ikan goreng atau kalau ada ikan bakar. Mungkin itu saja bekalnya tuh kalau untuk melaut. Kebetulan saya mau uji coba tuh dia punya ikan bobara itu. Saya pikir dia makan pakai layang-layang tuh. Nah, ternyata kemarin tidak makan, soalnya mungkin sudah siang tuh kalau pagi. Memang biasanya dulu kita sering cari ikan bobara itu pakai layang-layang. Iya, umpan sontong bikin tuh. Iya, ini kan nanti kita tarik. Ya, kita tarik ini kan nanti ada ini dia tukang dia punya ini tuh. Nah, nanti saya kasih contoh dulu bikin. Tidak apa-apa, nanti dia sebelah saja tuh. Nah, kayak begini. Ini kan kita ditarik. Ah, begini. Awas, tetap. Boleh. Depan lagi, boleh. Kalau nilai Feder kan punya kelompok toh, jadi kapan ada yang mau dibahas pasti kita rapat. Nanti kita rapat untuk materinya apa, kita mau bahas apa. Biasanya itu kalau kita nilai Feder itu biasanya yang kita bahas itu kayak kelestarian laut, ada juga di kita sini. Kemudian harus ramah lingkungan, jangan buang sampah sembarangan. Kita harus lindungi hewan-hewan kayak seperti hewan-hewan ETP itu. Ada berapa hal kayak penyu begitu, burung yang di laut itu kita tidak boleh ganggu, lumba-lumba. Kalau ikan kayak ikan karang ini kan kita cari cuma untuk makan saja. Ya. Nama saya Rizky, saya bekerja di MDPI. Saya sebetulnya sebagai field staff atau staf lapangan di Desa Pasir Putih, Kecamatan Kepala Madang, Kabupaten Buru Selatan.
Saya di sini udah sekitar 1 tahun 2 bulanan lah di sini. Ngomong soal ikan ya kita nggak bisa mungkin ya pasti berkurang pas ikannya. Apalagi kalau sekarang keadaan kayak sekarang di Pasir Putih itu banyak pelaku utama, terutama rumpon kan. Rumpon sudah banyak sekali, nggak tahu. Sekarang sudah berapa puluh rumpon yang ada di lautan sana. Sama biasanya nelayan itu punya 1 rumpon di sini. Yang buat bedanya nelayan kelompok sama yang nggak berkelompok itu bedanya di mereka lebih terstruktur sih. Jadi bagaimana mereka paham cara berorganisasi kan atau berkelompok, dan mereka paham bagaimana cara buat nutulensi, cara mengelola keuangan gitu. Jadi ada juga mungkin mereka lebih paham hewan-hewan mana sih yang harus dilindungi untuk perikanan berkelanjutan ke depan. Karena kan fair trade dia lebih condong ke perikanan berkelanjutan dia. Iya. Jadi selain ikannya dijual ke pihak yang membeli ikan, dia juga dilatih untuk bagaimana bisa menjaga perikanan itu tetap berlanjut gitu. Kalau dulu cara masyarakat melaut, nelayan itu kan masih secara tradisional, pakai dayung. Kalaupun juga itu ada juga mesin ketinting. Ya alhamdulillah kalau sekarang itu udah pakai mesin tempel. Gitu. Jadi itu kemudahan-kemudahan yang mereka dapatkan setelah kabupaten ini ada. Kalau untuk panjang kapal sih rata-rata 8,5 sih sampai 9 biasanya. Tapi kalau untuk lebarnya biasanya 1,2 biasanya. Iya. 1,2 meter lah. Muatannya biasanya 1 GT aja sih. Sampai 2 GT udah paling banyak. Kalau untuk mesinnya rata-rata 15 PK sampai 20 PK. Untuk alat tangkap yang ada di Kepala Madang itu handline, pursen, gillnet, payah, sama tombak kalau nggak salah. Iya, itu aja sih. Kalau untuk daerah penangkapan biasanya kalau untuk handline itu biasanya di WPP 714. Jadi dia udah biasanya di atas 7 mil ke atas. 7 mil sampai 30 mil. Kadang juga ada yang sampai 50 mil gitu. Ikan itu bukan tuna aja yang didata, ikan cakalang juga bisa, ikan promo juga bisa. Nah itu yang nanti masuk ke bycatch atau hasil tangkapan sampingan. Kalau fair trade, dia fokusnya ke nelayan fair trade. Jadi nelayan-nelayan yang ada di sini yang udah berkelompok itu nelayannya dampingannya MDPI, di mana terbagi jadi 3 kelompok di Desa Pasir Putih, 1 kelompok di Nanali, dan 1 lagi di Biloro. Untuk fair trade sendiri sih dia lebih fokus ke nelayan tuna sih.
Untuk kumpulin ikannya sih, untuk di sini biasanya langsung ke supplier sih. Di sini cold storage ada sekitar 4. Kalau pasir putih 3, nanali 1. Untuk yang nelayan yang bukan kelompok kan, biasanya kan ikannya masuk ke sama-sama ke supplier kan. Tapi untuk yang kelompok itu biasanya nanti ikannya akan ditandai gitu. Kayak misalkan untuk rahmat tuna biasanya kodenya itu 03 A2. Nah, jadi nanti di kertas loinnya itu nanti ditaruh tuh, biasanya ada nama supplier, tanggal kapan ikan itu dimancing, logo ditaruh fair trade juga, ditulis fair trade. Sama kan di sini kan udah MSC nih. Nah, jadi akan ditaruh lagi MSC. Nah, selanjutnya nanti biasanya ada kode kelompok tuh di kertasnya. 03 A2 misalkan, kalau misalkan rahmat tuna kan. Nah, nanti selanjutnya di bawahnya lagi ada nama nelayan biasanya. Jadi itu yang nantinya ikan itu bisa ditelusuri lah sampai di Amerika. Jadi kalau sudah sampai di Amerika, wah ini ikannya siapa nih? Ikannya, oh Bapak Laude Usaha nih misalkan kan. Oh ini Bapak Laude Usaha ini kelompok apa gitu. Oh kelompok rahmat tuna karena ada kodenya kan. Nah gitu. Jadi dari situ mereka udah tahu, wah iya ini nelayan fair trade nih. Pasti nangkapnya berkelanjutan gitu. Nggak pakai kursen atau apa gitu ya. Nah, lalu dia masuk ke offline kan, karena kan nggak ada jaringan. Iya. Baru pilih yang pasir putih. Di situ suppliernya di, karena kan suppliernya udah masuk ke data juga, Bang. Iya. Jadi IV sudah masuk sih datanya. Nanti tanggalnya kan tanggal 2 nih. Time-nya disesuaikan aja sih. Iya sekarang pendataan. Jadi nama nilainya Lasahadi. Oke, submit. Tinggal kita pilih ini, kita trip info. Lalu kita pilih, biasanya udah ada filmnya. Ya, jadi tinggal kita cari tadi nama Kelvin kan, sana kapalnya. Kelvin, kita cari Kelvin. Ini Kelvin. Lasahadi nama ini, panjang kapal 8 meter, kapasitas kapal 1 GT, mesin kapal 15 PK. Itu materi kapal itu. Kalau untuk kendala sih sebenarnya nggak ada sih. Cuman nelayannya kadang nggak mau masuk aja sih biasanya. Karena kan kebanyakan nelayan rata-rata itu mereka nggak mau terikat biasanya. Jadi nggak mau terikat sama aturan. Jadi maunya bebas aja gitu. Sebenarnya itu sih yang jadi kendala kenapa nelayan yang masuk fair trade itu sedikit aja gitu. Jadi kesadaran sih sebenarnya, kesadaran masing-masing. Kalau untuk yang tidak mau masih banyak sih. Iya, masih banyak untuk pasir putih, masih banyak yang tidak mau. Sebenarnya nelayan harus sadar sih, nggak boleh buang sampah di laut. Sama mungkin bisa lebih sadar lagi terkait hewan-hewan ETP gitu. Karena di sini masih banyak juga yang menangkap kan, kayak hiu, kayak penyu, untuk dibuat umpan. Gitu. Kadang juga dimakan sih, ada beberapa. Bahasanya itu kan bagus sebenarnya, himbauan. Tapi tangkapannya sini kayaknya dilarang. Lah ya memang kalau dilarang, saya bilang. Kalau larang itu larang. Mana ada pusat membiarkan begitu. Itu orang sini bilang kepepet katanya. Kan biasanya kata orang itu kalau udah kepepet, dia nggak nyari. Tapi pas lihat penyunya lagi bersarang, lihat telurnya, diambil telurnya. Untuk pemasangan rumpun sih sebenarnya udah ada aturannya. Karena kan kalau misalkan untuk aturan rumpun kan agak sulit ya untuk pembuatan berkasnya itu. Nah, itu yang susahnya untuk nelayan bisa sampai ke tahap legalitas rumpun itu.
Makanya agak susah sih untuk pembuatan berkasnya, karena kan emang gimana ya, banyak sih prosedurnya, makanya itu yang susah untuk nelayan buat izinnya itu. Iya, masih rumpon bebas sih, iya belum berizin. Kalau untuk rumpon biasanya sih di sini masih pancing apa ya bilang, handline sih, masih handline. Tapi di sini kadang itu yang nelayan yang punya pursen itu mereka buat rumpun juga. Lebih rese ini kan dari yang punya rumpun itu. Malah kita buat aturan itu kebaikan mereka kan, biar ikannya tetap di situ, nggak kemana-mana kan itu. Kalau apa namanya pancing tunda itu biar tiap hari juga nggak pengaruh kan. Ah 1, 2 yang pengaruh kan ini itu. Di Seram itu, daerah Seram, daerah Ambon itu, dulu ya seperti ini. Tapi setelah didatangi oleh nelayan-nelayan luar, bukan luar negara, bukan. Tapi artinya di luar dari daerah mereka, ya akhirnya habis. Susah. Mereka nyari ikan sampai sini. Tuh, karena di tempatnya udah nggak ini lagi, nggak produktif lagi. Nelayan kan pasti mulu ya, karena kan udah banyak sekali rumpon kan. Nah itu yang jadi keluhan nelayan sih utamanya. Jadi nelayan sekarang itu ngomongnya ya paling rumpon gitu sih. Karena kan kalau udah ada rumpon, numbai juga udah jauh biasanya. Iya, sama keluhan nelayan juga itu terkait pursen. Karena biasanya pursen itu kalau udah jaring ikan, kadang kalau udah lewat dari 15 ton itu jaringnya disobek gitu. Nah jadi banyak ikan yang terbuang. Kalau misalkan ketangkapnya 20 ton nih, ikan jaringnya kan cuma bisa muat sampai ya 12 ton lah kalau nggak salah nih. Nah 12 ton disobek berarti ikan yang terbuang itu sekitar 8 ton. Nah buang ikan gitu? Iya, buang ikan itu kan bisa jadi apa ya, bisa jadi penangkapan berlebihan juga kan, dan akan mencemari laut juga. Nah itu biasanya nanti kalau udah ikannya udah lepas sekitar 8 ton, biasanya nanti ada paus sih yang datang, atau pemangsa tuna biasanya yang datang. Jadi nelayan tuh kalau misalkan si pausnya udah datang, biasanya nggak pada turun sih, karena ikan-ikan yang besar tuh pada lari biasanya. Nah gitu. Sama kalau untuk hasil tangkapan dari tahun ke tahun bisa dilihat dari data logbook sih, logbook sama ETPL kan. Nah di situ tuh kalau kita lihat rata-rata hasil tangkapan sudah berkurang tuh dari tahun ke tahun. Tambah. Lagi. Pada intinya sebenarnya penggunaan jaring itu kita kurangi. Karena kalau lihat fenomenal hari ini itu orang berlomba-lomba, masyarakat sini itu lucunya seperti itu, berlomba-lomba hal-hal seperti ini. Ini yang punya jaring baru berapa ini di orang, tapi yang lagi usaha ini banyak itu. Ya tentu kalau seperti itu kan kita berpikir untuk ke depannya. Betul. Yang hari ini kita nikmati seperti ini mungkin akan berkurang jauh, bahkan mungkin nggak ada. Untuk nelayan tuna tuh pernah buat apa ya, buat pertemuan dengan nelayan pursen gitu. Nah jadi mereka udah pernah buat diskusi sebelumnya terkait pursen sebenarnya. Jadi nelayan tuna ini mintanya bagaimana kalau pursen ini apa ya, nangkapnya tuh pakai jadwal gitu.
Nah jadi mungkin 1 bulan sekali atau 1 bulan 5 kali gitu kan. Nah tapi itu nggak diterima sama pihak Fursen gitu. Itu makanya yang dulu pernah panas juga sampai pembahasan terkait itu. Karena udah banyak sekali nelayan tuna yang mengeluh soal tangkapan berlebihan dari Fursen. Kan biasanya kalau Fursen itu dia harus nangkap di atas 12 mil ya. Ya, kadang ada yang di 7 mil udah nangkap, harusnya kan di atas 12 mil. Itu kan kita jelaskan ke masyarakat. Contoh pembangunan-bangunan di tepi pantai begini, tepi laut. Ini kan nggak boleh, aturan kan nggak boleh. Ini kan mengganggu ekosistem laut. Tapi mana mau dirawat? Kalau saya pribadi sih sebenarnya lebih ke sampah sih. Ya, karena awal saya datang di sini pas bulan Juli itu, saya lihat lautnya tuh ya memang udah kotor sih, tapi nggak terlalu kotor ya. Tapi kalau sekarang ya 2024 di bulan berapa ini, bulan 10 atau Oktober ini udah kotor sekali sih. Beda sih. Dan banyak udah yang baling-baling nelayan tuh udah nyangkut, kadang nyangkut di karung atau plastik kloin gitu. Nah itu karena efek dari pembuangan sampah sih di laut. Yang ingin dilindungi itu alamnya alamnya kalau bisa ini udah berkurang kalau dibanding beberapa tahun lalu itu udah berkurang. Iya, udah makin mengkhawatirkan karena kalau masih terus berlanjut budaya buang sampah di laut, maka kedepannya mungkin turis nggak bakal datang ke sini lagi karena biasanya tiap tahun tuh pasti ada turis yang datang ke sini. Perkenalkan, nama saya KLD Naf Jivan Rizky Jalurudin. Saya anggota Posal Pulau Buru. Sementara saya tinggal di Mako Posal Pulau Buru. Ya, Posal dari dulu saling bekerja sama dengan masyarakat sekitar terkait cara merawat ikan agar kualitas ikan terjaga dengan baik, sama kasih pembekalan ke masyarakat. Jangan menambang pasir di laut sama mengambil dan memungut batu karang yang sudah mati. Itu kan biasa mereka congkel batu karangnya, terus diambil terus dibuat batu untuk rumah pakai batu karang itu. Tapi sekarang udah aman. Biasanya kan dulu kan mereka sering lewat di depan-depan Posal, bahwa kayak gitu kita panggil, terus kita kasih pemahaman, pembekalan gitu, sama melarang masyarakat di sini untuk menangkap ikan dengan cara dibom. Di Pulau Buru setahu saya ikan pastinya. Perikanannya terus wisata, tempat wisata. Wisata di bagian Pulau Tomahu, di situ kan sering turis sering berkunjung di situ. Terus kayak air terjun Weula, ada air jin juga. Jadi di Pulau Burung khususnya di Kecamatan Kepulauan, ada di sini kan kapal jaring, kapal lokalan. Nah, di sini ada 5 kapal. Jadi masyarakat berkaya sampaikan ke Posal kalau bisa kapal-kapal dari luar kalau bisa jangan beroperasi di sini. Karena untuk memajukan nelayan sini juga gitu. Jadi pernah dulu ada beberapa kapal dari Kendari yang kita bukan bahasanya usir, tapi lebih tepatnya jangan beroperasi di sini. Itu kan salah satu kerugian juga buat kalau ada kapal-kapal lain yang dari luar masuk ke sini. Gitu. Terus kalau ada kapal yang masuk, kita sampaikan, walaupun mereka udah ada izinnya semua, tapi di sini kan di perairan sini 714 di sini. Jadi lautnya terbatas.
bantuan dari pemerintah tambah cold storage. Karena kalau ikan sering banjir itu, mesti ikan banjir itu ikan banyak di sini. Sekarang cold storage itu nggak terima. Nah, kalau mereka nggak terima, otomatis ikannya buang. Terus kalau untuk momar atau layang itu, kalau kapal yang ini, kapal dari perusahaan Intimas itu, ya mereka selalu siap. Mereka bisa tampung sebanyak apapun. Hasil diburu, hasil pulau ini kayak itu ya. Oh, pantasan berat bang. Maluku ini kan memiliki potensi 36,52%. Dari 12 juta ton per tahun. Itu berada di 3 WPP. Tadi saya sebutkan 714 itu Laut Banda, 715 Laut Seram, 718 itu Laut Aru dan Arafura. Yang melatar belakangi potensi itu adalah kesuburan suatu perairan. Suatu perairan ini kan memiliki dimensi-dimensi yang lain. Antara lain adanya ekosistem mangrove, ekosistem terumbu karang, dan ekosistem lamun. Potensi di 714 untuk ikan pelagis kecil ada 222.000. Dengan JTB jumlah tangkapan yang diperbolehkan itu ada 156.000. Pelagis besar itu di WPP 714 berdasarkan Permenkep nomor 19 itu ada 370.000. Dengan JTB itu 259. Di ikan karang itu potensi sebesar 121.000 lebih, dengan JTB-nya itu 60.000 lebih. Yang penting alat tangkap itu atau alat bantu penangkapan itu dia tidak merusak ekosistem. Kan dia tidak mengganggu apa-apa itu rumpun itu atau jaring bobo ini yang harus kita cegah. Yang harus kita cegah. Kita harus cegah jaring bobo ini biar kalau memang dia nggak punya izin maka harus kita jaga. Yang terjadi saat ini kan nelayan-nelayan lokal kita ini kan kadang punya rumpun tidak punya kapal, kadang punya kapal tidak punya rumpun. Nah, yang punya rumpun tidak punya kapal nanti dia bisa berinteraksi dengan pemilik yang punya kapal, baik itu yang pancing ulur, handline maupun jaring lingkar. Jadi dia melihat manfaatnya, asas manfaat. Padahal kalau kita lihat tadi itu dari sosial ekonomi. Jangan sampai ada ketimpangan.
Jadi istilahnya ini usaha kemitraan. Nah, ini yang nanti kita kelompokkan dia dalam satu kelompok. Nah, nanti kita data dia, kita catat dia supaya kita masukkan dalam kelompok. Supaya ke depan kalau regulasi yang penangkapan ikan terukur berbasis kuota diterapkan, mereka sudah bisa mendapatkan kuota. Karena kuota kan tidak berdiri sendiri, ya tidak perorangan, tapi dia harus dalam bentuk kelompok. Itu tujuan kita ke situ. Bagaimana meningkatkan kelompok-kelompok usaha bersama itu bertambah, KUB itu bertambah, supaya nelayan-nelayan ini dia tidak berdiri sendiri. Kalau enggak nanti dia nggak dapat kuota. Nanti kita kelompokkan dia di dalam satu kelompok. Nah, kondisi saat ini, kenapa nelayan kita harus jauh menangkap ikan? Karena memang rumpun-rumpun yang ada saat ini kan banyak rumpun-rumpun dari industri yang dia itu rumpun hanyut dan dia hanyut bertebaran di mana-mana. Akhirnya membuat ruaya ikan itu tidak masuk di bawah 12 mil laut, masuk di rumpun-rumpun yang punya nelayan kecil ini. Memang itu salah satu problem yang dihadapi oleh nelayan kecil. Tadi saya sebutkan, itu problem nelayan kecil salah satunya juga itu pemanfaatan rumpun. Kadang-kadang kan di samping pemanfaatan rumpun, pemanfaatan daerah penangkapan ikan. Itu problem nelayan kecil. Kadang-kadang dia tidak bisa menyaingi kapal dengan ukuran lebih besar. Kalau sampai rumpun itu kita putus, pasti terjadi konflik interest. Kita hindari hal-hal begitu. Nanti ini sekarang kan kita lagi bikin pergub tentang penataan rumpun. Kalau itu sudah jadi satu payung hukum yang tetap, itu maka nanti kita bikin pembinaan ke nelayan. Tuh. Tadinya kan regulasi yang ada itu kan dia menempatkan rumpun itu kan jarak satu dengan jarak yang lain tidak boleh kurang dari 10 mil laut. Bayangkan kalau itu diterapkan di bawah 12 mil laut, berarti kan sangat sedikit rumpun yang dikasih kuota untuk pemerintah daerah Provinsi Maluku, pemerintah daerah provinsi, ya. Padahal kebijakan kebijakan yang dibuat oleh Menteri itu dalam hal Permen KP 36 2023 itu tidak boleh mengeneralisasi. Jadi itu bisa berlaku untuk di atas 12 mil laut karena ruangnya luas sampai 200 mil. Tapi kalau untuk kewenangan provinsi sampai 12 mil laut, kita kan bisa ukur ruang 12 mil laut. Kalau penempatan satu rumpun dengan rumpun laut jarak itu kurang dari 10 mil laut, kira-kira kuotanya berapa banyak? Sedikit sekali yang kita bisa dapat. Nah itu yang nanti kita lagi atur dalam bentuk draft peraturan gubernur. Kalau itu sudah terbit dan yang kita lihat ini tujuan kita ini pemerintah ini dua. Yang pertama, masyarakat nelayan tidak boleh miskin. Yang kedua, sumber daya ikan harus terjaga dan terlestari. Ini fungsi kita, pemerintah daerah. Jadi bukan cuma ekosistem yang kita jaga lalu nelayan miskin, itu juga percuma. Jadi inilah dinamika pemerintah daerah seperti ini. Harus menjaga keseimbangan agar nelayan itu bisa melakukan aktivitas penangkapan dalam batas-batas keseimbangan, tidak merusak lingkungan dan menjaga ekosistem darat. Konsep ekosistem approach to fisheries management itu merupakan konsep kebijakan yang pemerintah daerah akan jaga itu. Bagaimana keberlangsungan atau pengelolaan sumber daya perikanan harus berbasis ekosistem. Ya. Nah, keberlanjutan perikanan berbasis ekosistem ini kan memiliki dimensi-dimensi, ya, mengintegrasikan antara pengelolaan sumber daya perikanan dan ekosistem untuk kepentingan sosial ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah Provinsi Maluku, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku ini lagi membuat dokumen RJWP 3K, Rencana Zonasi Wilayah Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil.
semua aktivitas kegiatan di laut harus memiliki ruang-ruangnya masing-masing. Ada ruang untuk tangkap, ada ruang untuk konservasi, ada ruang untuk budidaya, ada ruang untuk kabel bawah laut. Jadi lautan ini tidak serta-merta kita bilang kita tangkap aja, nggak bisa. Karena di situ ada ruang-ruang yang dibatasi. Mana sih ruang untuk melakukan penangkapan? Mana sih yang nggak boleh karena konservasi? Mana sih yang masuk dalam kawasan budidaya? Nah, itu namanya dokumen RJTWP3K. Dokumen itu yang nanti menjadi kepatuhan bagi pelaku usaha. Kalau dia mau melakukan aktivitas penangkapan, maka tidak boleh ada di ruang konservasi atau ruang budidaya. Sebaliknya, kegiatan pembudidayaan ada di ruang budidaya, tidak boleh ada di ruang penangkapan. Itu untuk 12 mil laut. Itu. Jadi, nah, dokumen RJTWP3K itu yang menjadi rujukan pemerintah daerah untuk membuat satu kebijakan. Kebijakan untuk pemanfaatan ruang-ruang di laut. Karena ruang-ruang di laut itu kan bukan itu daerah penangkapan, tidak. Nanti dokumen KKPRL itu yang nanti diterbitkan oleh Dirjen PRL, Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan Perikanan, dia itu berdasarkan dokumen RJTWP3K. Jadi dia nggak bisa kasih keluar izin juga sembarangan. Dia lihat ruang itu untuk ruang penangkapan atau ruang budidaya atau ruang konservasi, atau itu alur pelayaran, itu kan tidak boleh. Jadi rumpun-rumpun yang saat ini bertebaran di laut ini apa namanya, kalau kita mau bilang legal juga enggak, ilegal juga enggak. Sebab nanti kan kita lagi bikin kita lagi susun dokumen peraturan gubernur tentang penempatan alokasi rumpun. Ini lagi disusun pergubnya, belum selesai. Nanti kalau sudah selesai, baru kita bikin penertiban di laut, di lapangan. Tuh. Swasta, lalu teman-teman NGO, dan pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk kita berintegrasi, menjaga kelestarian sumber daya ikan untuk kepatuhan dan keberlanjutan sumber daya ikan untuk masyarakat nelayan. Dua, sehingga konsep EAFM, Ecosystem Approach to Fisheries Management, itu kita bisa nata dia dengan baik untuk keberlangsungan baik itu sumber daya maupun sosial ekonomi dan masyarakat, supaya ada dimensi-dimensi di dalam situ yang sama. Nama saya Laudi Mursalim. Saya lahir di Desa Pasir Putih 9 November 1969. Ini saya profesi nelayan. Ya memang suka, karena memang laut kan lebih enak, bagus terlihat. Jadi saya tertarik dengan keadaan laut, karena saya punya profesi kan memang di situ. Kalau saya melihat sudah sekian tahun, saya hampir kecukupan lah begitu. Artinya tidak menyusahkan. Artinya selalu rezeki ada. Ini pelaut sekitar tahun 80-an. Awalnya dulu di sini jadi pelaut, sebelum tahun 80-an itu ada satu pengusaha besar dari Ambon. Beliau datang pasar Rombong sini yang namanya Bapak Haji Laenta, orang Buton juga. Pasar Rombong di sini. Jadi situlah nelayan dia tertarik. Mereka datang dengan kapal yang pakai kapal perikanan begitu. Nah, di situlah nelayan tertarik. Mereka ikut mereka tuh, baru kita lihat, oh ini pada ikan dia naik. Nah, jadi di sini mereka beli ketinting berupaya, beli mesin-mesin ketinting kecil itu, yang kayak parudang gitu. Mereka pasang di bodi-bodi kecil, baru mereka turun. Mereka cari bibit tuna di situ. Sampai itu mereka terharu. Lama kelamaan sampai pembeli tuna datang di sini.
tapi dasarnya dari Bapak Haji lain itu tadi. Perbekalan dari rumah tuh, ya perbekalan misalnya nasi misalnya tuh, ikan. Ya kalau kita di sini kan biasanya bapaknya makannya suami nih. Nah, karena makanan pokok orang Buton tuh. Kemudian alat pancing kita bawa. Seperti kalau kita di Maluku bilang reket, tapi saya tidak tahu bahasa Jawanya itu apa. Yang kita bilang tas itu kalau bahasa Jawanya bilang apa? Dari sini arah itu, di sini kan reket, kalau bukan itu tasi dia punya kata ini. Nah itulah kita peralatan. Biasanya kalau di pertemuan depa itu sampai 140 depa, sampai 150. Jadi hitungan meternya kita itu 300 meter sekian itu. Kalau itu tergantung dari rezeki, ada juga pagi, siang atau sore. Karena rezeki datang kan bukan sekalian tuh. Kita hela pagi, kemudian matahari sudah tidak lagi, nanti sorenya baru kita dapat lagi. Tidak, kita ada kan ikan dia naik. Nah dari kejauh kita sudah lihat dia naik itu, dia bersama ikan-ikan kecil. Nah, jadi kita tahu bahwa ini ada ikannya. Nah disitulah kita istirahat, kemudian kita cari kedalamannya. Nah dari misalnya 30 meter, turun sampai 50 meter, tidak ini kita kasih naik lagi 45 meter. Nah, pas dia misalnya dia dapat 45 meter, kita bertahan ya 45 meter itu. Sistem kita umpannya atau kita lepas umpannya. Gitu. Umpannya ikan komo, cumi, nah, ikan terbang ini. Nah, di sini tuh ini. Nah, itu yang terbangan itu. Nah, itu umpan tuna itu. Iya, melaut. Kita tuna tuh sampai kita dengan gunakan mata pancingnya itu. Itu kan nomor apa 17, 16 kita cari dengan itu. Dia makan hela baru kita guide ke turun. Jadi kita di sini kita cari. Nah, kalau cuminya itu cumi yang sudah mati. Karena kita taruh di es. Kalau itu lumba-lumba itu, kalau lumba-lumba yang berbentik-bentik putih itu pasti ada ikannya. Sekalipun tidak ada punya burung. Nah, tapi kalau lumba-lumba yang licin sekali yang hitam itu tidak ada ikannya. Tidak ada tunanya. Tapi kalau kita ketemu misalnya 4 atau 3 ekor lumba-lumba yang bintik-bintik itu ada ikannya. Pasti ada tunanya saja. Karena dia jangan sama dengan tuna. Dia tidak bisa terpisah dengan tuna. Pokoknya dia di mana tuna di situ. Ya tergantung jauhnya, dekatnya kita turun. Kalau kita turun jauh berarti kita siap 60 liter. Kalau mesin 2 tuh, tapi kalau 1 paling kita bawa 40 liter. Iya kita nyimpan tuh. Kalau sudah tidak uang nyimpanan sudah tidak lagi berarti kita ambil tabungan, kita kasih keluar. Kalau sudah tidak lagi berarti kita bon. Kalau sekarang kan di sini 15.000 per liter. Jadi kalau 20 liter ya 600. Kalau 40 berarti 600.000. Kalau 20 300. Nah, kalau dapat tuna dia bilang melebihi dari yang 600.000 tadi. Tuna harganya 46.000 dia per kilonya. Jadi kalau kita dapat misalnya yang 7 koma itu kan sudah 1 juta lebih. Berarti yang minyak yang kita bawa tadi yang 60 liter sudah selesai semua, malah ada lebihnya juga. Itu kalau kita dapat 1 ekor. Tapi kalau 2-3 berarti sudah lebih. Sudah banyak lebihnya tuh. Ada kita sudah sampai 4 juta, 5 jutaan gitu.
di sini kita bilang ini palu, untuk supaya dia mati kan. Kalau dia hidup kita tidak bisa angkat, karena dia lebih kuat daripada kita. Nah dia lawan, jadi kita upaya kasih mati itu supaya kita bisa angkat. Kalau kita punya bahasa bilang ganco, kita tarik ganco dia supaya kita bisa tarik kita palu tuh, karena tali sinarnya kan kecil. Jadi kita pakai tali sinar, kemudian kita ganco. Begini, ada juga orang bilang saya belum pernah lihat buaya, itu nggak boleh. Itu dilarang itu di sini. Kita kan takut. Jadi makanya orang Tete itu kan bisa takut. So. Karena itu juga kan begini, kalau kita orang Buton itu banyak juga punya ketiduran di situ. Sampai kita bilang Tete, contoh seperti saya ini, itu saya punya moyang itu kembaran. Kembaran. Satu buaya, satu manusia, satu yang dibilang gurita laut. Dia itu bisa menenggelam kapal besar. Itu saya punya moyang itu. Jadi kita itu tidak, makanya kita bilang kita tidak bisa sakitilah mereka. Jadi kalau kita punya turunan, kalau kita lihat buaya, kita lihat begitu saja. Tidak bisa melempar, tidak. Tapi kan kita lihat orang banyak lempar, kita kena saja karena kita punya turunan di situ. Begitu. Jadi itu kayak di sini kan dari bapak, kayak moyang begitu. Kita punya kakeknya itu. Kakek, kalau bahasa di sini Tete. Jadi makanya itu kita sebut Tete. Begini tuh upayakan supaya dari juga pihak mahasiswa tolong menyampaikan kepada dinas-dinas yang terkait juga seperti perikanan tuh supaya dia bisa serahkan kita bantuan supaya kita juga melaut lebih bagus begitu atau kirim orang saja tuh untuk memberikan misalnya pembelajaran begitu. Cuma kita di sini masih istilahnya kelas di bawah, tidak seperti nilai lain tuh, nilai kan kita sudah kelas ini. Kita kan di sini masih manual begitu. Saya belum canggih istilahnya kalau di Maluku, masih manual. Jadi kita punya mau itu supaya kita bisa sejajar dengan nilai lain begitu. Karena harapannya tentu aturannya ya, karena ini terkait dengan aturan, bagaimana aturan itu kita bisa terapkan di masyarakat, sosialisasinya kan. Karena siapa lagi yang bisa membuat suatu suatu aturan ataupun kebijakan itu yang bisa membela masyarakat, membela rakyat, berpihak kepada rakyat. Jadi mungkin seperti itu. Adanya ini ya mungkin bisa perkenalkan juga kepada pemerintah pusat terkait bantuan ini, mudah-mudahan bisa nyampe juga di sini, tidak hanya dinikmati oleh bagian masyarakat mungkin yang ada di Jawa, tapi benar. Mungkin kalian bisa sampaikan ke masyarakat di sini bahwa menjaga biota laut, cara merawat ikan yang baik, mungkin kalian bisa sampaikan ke masyarakat sini, sama bisa kasih pemikiran ke masyarakat untuk jangan buang sampah di laut.
kondisi nelayan kecil ini kan dengan keterbatasan sumber daya, dengan keterbatasan alat tangkap, ini kan yang membuat dia sangat minim pengetahuan. Nah, pemerintah daerah punya kewajiban untuk memberikan sarana dan prasarana, untuk memberikan pelatihan, magang dan sebagainya. Bisa nelayan-nelayan kecil ini bisa menjaga keseimbangan ekosistem di laut. Kan masih ada banyak nelayan yang melakukan penangkapan dengan bahan-bahan peledak, potasium, itu kan pasti merusak lingkungan habitat. Nah, itu juga kita dorong untuk menghindari hal-hal itu. Saya mau kasih tahu, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, satu yang dia jaga, jangan miskin masyarakatnya. Kalau miskin akan terjadi konflik di mana-mana. Yang ada cuma laut kita ini sebagai masa depan bangsa. Sudah tidak ada lagi. Nah, laut ini merupakan satu kesatuan daripada seluruh ekologi yang ada di laut. Nah, sumber daya ikan ini yang tugas-tugas kita ini sebagai teman-teman mahasiswa supaya bisa menjaga keberlangsungan. Pemerintah daerah membuat regulasi untuk menjaga keberlangsungan. Pihak swasta dalam mengeksploitasi harus menjaga kelestarian. Nah, itu yang ruang lingkup besarnya di situ. Kira-kira.